Dengan singkong yang kurang cukup besar, saya akan berbicara dengan pedagangnya. Permisi Pak. Ya, Ini singkongnya kok udah gede banget. Dari mana Pak? dari Lampung Timur, Gunung Balak. Oh, Gunung Balak. Ya. Ini dari Lampung perjalanan berapa hari Pak ke sini? 1 hari perjalanan. Ya, itu kalau lancar Pak ya. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabar? Nah, kali ini ketemu lagi dengan Kak Andres di sini. Tadi sudah lihat belum materinya? Sudah lihat belum videonya? Sudah? Oke. Untuk materi kali ini kita akan membahas perdagangan antar daerah dengan perdagangan internasional. Baik, kalau untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat dulu materinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak semua pada materi IPS selanjutnya. Kali ini materi IPS kita adalah perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Baik, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah 1. Membedakan pengertian perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Yang kedua, menjelaskan tujuan perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau. Yang keempat, menjelaskan perbedaan perdagangan antar daerah dengan perdagangan antar negara. Nah, anak-anak semua bisa melihat dulu peta sumber daya alam yang ada di Indonesia. Itu peta Indonesia. Itu Bapak buat seperti ada pergerakan gambar kapal ya. Kenapa dia bergerak ke sana kemari itu merupakan seperti simulasi kecil yang kegiatan tersebut adalah untuk memenuhi sumber daya yang tidak ada di daerahnya, karena di setiap daerah mempunyai keunggulan dan yang pasti juga mempunyai perbedaan atas sumber dayanya. Jadi akan untuk mencukupinya adalah dengan melakukan kegiatan perdagangan. Nah, yang sudah Bapak jelaskan tadi, potensi daerah di Indonesia itu berbeda-beda ya. Karena di setiap daerah mempunyai keunggulan masing-masing. Yang itu adalah menjadi potensi daerah di setiap daerah yang ada di Indonesia. Seperti contoh, ya,
di Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Nah, dalam ilmu ekonomi, kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Nah, ini tentu untuk bertukar tersebut akan terjadi suatu namanya aktivitas perdagangan. Nah, seperti lihat di kotak yang kuning, dengan potensi daerah yang berbeda, tentu akan terjadi permintaan dan penawaran karena di setiap daerah tadi sumber daya alami berbeda. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan di daerahnya, daerah tersebut akan melaksanakan kegiatan namanya permintaan dan penawaran. Nah, ini akan terjadi aktivitas perdagangan. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah ada beberapa tayangan yang melatar belakangi kegiatan perdagangan. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu belum pengertian perdagangan? Sudah tahu belum? Oke, kalau mau lebih tahu lagi, kita lihat tayangan materi berikut ini. Apa sih perdagangan? Tadi sudah Bapak tanyakan. Sudah pernah mendengar istilah perdagangan? Baik, perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama, tanpa ada unsur pemaksaan. Nah, tanpa ada unsur pemaksaan ya. Nah, kaitannya apa dengan perdagangan antar daerah? Nah, kita lihat apa sih itu perdagangan antar daerah? Perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah dengan penduduk atau lembaga suatu daerah lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Nah, kalian tentu memahami kan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang lebih dari 17.000 pulau. Nah, lalu bagaimana sih proses terjadi perdagangan antar pulau? Dan juga apa sih manfaat dari perdagangan antar pulau? Nanti kita lihat ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada tujuan perdagangan antar daerah. Nah, pada saat sekarang ini, perdagangan antar daerah atau antar pulau tidak lagi dengan cara tradisional, anak-anak. Walaupun masih ada memang di beberapa wilayah yang masih mempertahankan cara tradisional. Nah, jual beli online sekarang telah memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan lintas daerah, bahkan lintas negara. Nah, tapi kita lihat dulu apa sih tujuan adanya perdagangan antar pulau atau antar daerah. Kita lihat ya. Satu, yang pasti memperoleh keuntungan. Nah, tujuan dilakukannya perdagangan antar pulau ini atau antar daerah ini adalah memperoleh keuntungan. Keuntungan itu diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Oke. Baik, tujuan yang selanjutnya adalah memperluas jangkauan pasar ya. Nah, jangkauan pasar ini maksudnya jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah ya, di berbagai daerah. Misalnya nih minyak goreng ya, di daerah X dijual ke daerah Y, seperti itu ya. Dan juga tadi contohnya beras ya. Kalau di Sumatera Selatan, misalnya kita tinggal di Kota Prabu Muli, untuk memenuhi stok beras,
masih di wilayah Sumatera Selatan, itu kita akan melakukan aktivitas perdagangannya itu bisa juga dari Belitang ya, masih di wilayah Sumatera Selatan. Itu contoh sesama daerah. Baik, itu tujuannya. Sekarang kita lihat faktor pendorong perdagangan antar daerah. Iya. Satu, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Nah, ini Bapak ambil contoh di wilayah Sumatera Selatan, daerah pagar alam dengan tanah yang subur, lebih mungkin memproduksi sayur mayur lebih banyak daripada daerah Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Dan juga contoh-contoh lain ada juga, bisa kalian lihat di buku kalian atau di referensi yang lain. Seperti kalau contohnya daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ya, ini sama seperti di daerah pagar alam. Ini tanahnya yang subur, memproduksi sayurnya lebih banyak, dan akan menjual sampai keluar daerah. Misalnya di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, yang memang keadaan daerahnya tidak seperti di Wonosobo. Baik, yang kedua adalah perbedaan tingkat harga barang. Ini menjadikan faktor pendorong perdagangan antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, anak-anak semua, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Contoh nih, di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti lebih murah dari daerah yang lain. Karena yang kalau di daerah yang sedikit tentu akan lebih mahal. Ya. Nah, seperti itu contohnya perbedaan tingkat harga antar daerah. Nah, kita ke selanjutnya, manfaat perdagangan antar daerah. Satu, yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Nah, ya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Manfaat dari perdagangan antar daerah ya. Karena pemasaran produk yang semakin meluas, ini tentu akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk tersebut menjadi meningkat. Nah, hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitasnya. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Tentu ini sangat berkaitan. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan. Sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Nah, itu jadi kaitannya ya anak-anak semua. Baik, itu sudah Bapak jelaskan, ada beberapa poin tentang perdagangan antar daerah. Yang satu tadi dilihat dari pengertiannya. Yang kedua adalah tujuan perdagangan antar daerah. Yang ketiga, faktor pendorong perdagangan antar daerah tadi. Dan yang terakhir, manfaat perdagangan antar daerah. Bagaimana anak-anak semua? Sudah jelas? Baik, materi kita ada dua ya. Ada materi tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Tapi sebelum masuk ke materi berikutnya, perdagangan antar negara, sudah jelas ya apa itu perdagangan antar daerah. Baik, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Nah, tadi sudah lihat kan materinya, pengertian perdagangan antar daerah, apa saja tujuan perdagangan antar daerah, apa saja faktor pendorongnya terjadi perdagangan antar daerah, dan juga manfaat perdagangan antar daerah. Itu belum selesai. Nanti kita akan lihat dan lebih jelas lagi materi tentang
perdagangan antar negara. Kita simak lagi materinya. Iya, kita lanjutkan di perdagangan antar negara. Di situ ada diselipkan gambar yang agak mewakili, ya. Kalau dilihat dari pengertiannya, apa sih perdagangan antar negara? Perdagangan antar negara adalah aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat, ini individu, kelompok, lembaga, dan pemerintah, suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, itu ya pengertian dari perdagangan antar negara. Nih, masyarakat ini yang tadi sudah dimaksud, ada individu, kelompok, lembaga, dan pemerintah ya anak-anak semua. Jadi masyarakat di suatu negara itu melaksanakan aktivitas perdagangan. Baik, itu dari pengertiannya. Kita lanjutkan ke ruang lingkup perdagangan antar negara. Nah, ruang lingkup perdagangan antar negara itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Pasti ya kalau barang dan jasa. Baik, yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, ya. Yang ketiga, ada perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Nah, itu dari ruang lingkup perdagangan antar negara. Nah, kita masuk ke aktivitas perdagangan antar negara. Nah, aktivitas perdagangan antar negara itu udah pada tahu belum anak-anak semua? Mungkin sudah pernah ya belajar ya. Baik, apa saja aktivitas perdagangan antar negara? Yang pertama adalah ekspor. Nah, ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Nah, ini pelakunya disebut dengan eksportir. Nah, aktivitas perdagangan antar negara selanjutnya adalah impor. Impor itu apa sih? Impor adalah kegiatan membeli barang atau produk dari luar negeri. Pelakunya disebut importir ya. Sudah tahu ya, ekspor berarti kita menjual ke luar negeri, menjual barang atau produk kita ya. Kalau impor berarti membeli barang atau produk dari luar negeri, itu kebalikannya ya. Baik. Kalau Bapak kasih contoh seperti ya, kalau di Bapak contohkan, misalnya nih, Pak Bani merupakan produsen baju seragam yang melayani penjualan sampai ke Malaysia. Nah, ini kira-kira kalau lihat dari aktivitas perdagangan antar negara ini termasuk ekspor apa impor? Yang pasti ekspor ya, karena Pak Bani tadi merupakan produsen baju seragam yang penjualannya sampai ke negara Malaysia. Itu contoh ya. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Nah, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Nah, ini tentu ada peran serta dari pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor ya. Baik, yang pertama adalah memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Ya. Ya, pemerintah contohnya dapat memberikan beberapa kemudahan bagi produsen barang ekspor. Seperti kemudahan dalam pengurusan perizinan ya, dan memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. Seperti apa sih fasilitasnya? Ya, pemberian bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, atau bantuan kredit dengan bunga rendah.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Ya, ini sangat penting anak-anak, karena bagi eksportir, nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. Seperti itu ya. Dengan kepastian nilai rupiah, para eksportir lebih mudah dalam menentukan harga produknya di pasar internasional. Nah, seperti itu. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Nah, perjanjian ini telah banyak dilakukan oleh beberapa negara. Nah, perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang. Intinya sudah ditentukan ya. Tapi yang pasti itu memenuhi semua kriterianya dan sesuai dengan perjanjian. Nah, yang keempat adalah meningkatkan promosi. Nah, ini salah satu kebijakan pemerintah yang cukup penting juga adalah peningkatan promosi. Nah, dalam rangka mengenalkan produk dalam negeri di pasar internasional, promosi menjadi hal yang sangat penting. Pelaksanaan promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang ya, anak-anak semua, festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Faktor pendorong ekspor. Nah, yang pertama adalah keadaan pasar luar negeri. Nah, besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Nah, ini ya. Jadi, keadaan luar negeri juga harus dilihat. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Nah, ini seorang eksportir harus pandai-pandai ya menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Nah, intinya adalah memperluas pangsa pasarnya ya. Dan yang ketiga adalah kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Ini juga faktor penting juga pendorong ekspor, karena terkait satu sama lainnya. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang lain akan terpengaruh. Ini contohnya ya. Negara tujuan ekspor sedang mengalami kerusuhan politik berupa perang antar suku. Nah, hal tersebut tentu sangat mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor ke negara tersebut. Itu ya. Jadi ada 3 faktor pendorong ekspor. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, kita lihat apa sih manfaat perdagangan antar negara. Nah, yang pertama memperoleh keuntungan. Nah, manfaat dari perdagangan adalah memperoleh keuntungan dengan adanya spesialisasi, yaitu produk unggul yang khas di tiap-tiap negara. Produsen dapat menghasilkan produk dengan efisien. Nah, perdagangan antar negara menyebabkan produsen bersemangat memaksimalkan produktivitas mereka tanpa khawatir kelebihan produknya tidak akan terjual. Itu ya. Nah, yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri ya. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Antara lain kondisi geografi, iklim, penguasaan teknologi. Nah, dengan adanya perdagangan antar negara, setiap negara dapat bertukar hasil produksi untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara mereka. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan manfaat perdagangan antar negara selanjutnya. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Dan yang keempat, transfer teknologi modern. Nah, untuk menggunakan barang-barang impor berteknologi tinggi, memang dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Maka pada umumnya, importir memberikan
pelatihan penggunaan teknologi tersebut. Ya, seperti itu. Jadi sebelum kita gunakan, para importir barang yang itu akan diberikan pelatihan dalam penggunaan teknologinya. Baik, yaitu manfaat dari perdagangan antar negara. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Ini ada faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjualnya. Dan yang kelima, terjadinya era globalisasi sehingga tidak ada satupun negara bisa hidup sendiri. Nah, itu faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara ya anak-anak semua. Baik, kita lihat materi yang terakhir dari perdagangan antar negara. Tadi sudah Bapak jelaskan perdagangan antar daerah yang pertama, dan yang barusan kita jelaskan adalah perdagangan antar negara. Kita lihat apa sih perbedaannya. Nah, ini ada perbedaan yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Ya. Jadi artinya perdagangan antar daerah itu masih dalam suatu wilayah suatu negara, sedangkan kalau perdagangan antar negara itu sudah mencakup aktivitas perdagangannya dari negara satu ke negara yang lain. Jadi intinya lebih luas ya nak ya, perdagangan antar negara dibandingkan perdagangan antar daerah. Baik, apalagi perbedaannya? Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Ya. Para perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang, jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya di sini. Nah, jadi di situ ya. Jadi aliran barang, tenaga kerja, dan keuangan itu menunjukkan kedaulatan suatu bangsa. Yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Ya. Dalam melaksanakan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Ini berbeda dengan perdagangan antar daerah tadi yang hanya menggunakan satu kurs tukar ya, karena satu negara ya. Perdagangan antar negara juga membutuhkan sistem keuangan antar negara yang dapat memastikan kelancaran aliran mata uang ini. Nah, itu jadi ya perbedaan ada 3. Bapak tampilkan di sini perbedaan perdagangan antar daerah dengan perdagangan antar negara. Mungkin itu saja dulu nak materi perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Sampai jumpa di materi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah diperhatikan perdagangan antar negara. Tadi dilihat ada pengertiannya, ada ruang lingkup perdagangan antar negara, ada juga tadi tujuan perdagangan antar negara, dan yang terakhir tadi juga ada materi tentang perbedaan perdagangan antar daerah dengan perdagangan antar negara. Itu saja dulu materi IPS kita kali ini. Sampai jumpa pada materi IPS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.